Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita kembali akan merenungkan firman Allah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik, Engkau sudah menolong, menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, agar supaya kami boleh membawa hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat bersyukur dan menikmati hidup yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini, kita akan bacakan di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayatnya yang ke-15. Berbunyi demikian. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan. Kapan terakhir kali Anda menangis? Mengapa Anda menangis? Tentu ada alasan mengapa kita menangis. Entah karena beban hidup atau tekanan yang menghimpit kita, atau bahkan karena meluapnya rasa sukacita kita. Ketika tidak ada lagi kata-kata, air mata adalah pembawa pesan. Air mata adalah karunia Allah agar kita dapat meluapkan perasaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf pun menangis keras-keras karena ia tidak lagi mampu menahan hatinya saat melihat saudara-saudaranya yang telah menjualnya itu kini berdiri tepat di hadapannya. Karena kerinduan yang begitu dalam pada Benyamin, adik kandungnya, Yusuf memeluknya sambil menangis. Demikian pula Benyamin kepadanya. Di kesempatan sebelumnya, Yusuf menangis terseduh-seduh karena melihat Yehuda memohon-mohon agar Benyamin tidak ditahan, supaya tidak menimbulkan penderitaan bagi Yakub ayahnya. Kini ia menangis serta memeluk satu persatu saudaranya yang dahulu ingin menyingkirkannya itu. Yusuf menangis bukan karena mengingat kejahatan semua saudaranya itu. Ia menangis karena menyaksikan kebaikan Tuhan di balik semua peristiwa pahit yang selama ini dilewatinya. Yusuf sudah banyak menangis karena perbuatan jahat saudara-saudaranya. Namun ketika melewati beberapa peristiwa menyakitkan yang Tuhan izinkan, karakter Yusuf tertempah makin kuat. Yusuf tidak lagi menangis karena kemarahan, kecewa, keluhan, atau karena diperlakukan tidak adil. Tangisan Yusuf berubah makna menjadi ucapan syukur karena ia melihat kebaikan Tuhan di setiap peristiwa pahit yang ia alami. Ketika ia dimampukan melihat kebaikan Tuhan, maka hatinya terbebas dari luka hati. Tangisannya adalah tangisan pengampunan, pemulihan, dan kebahagiaan. Saat mata hati kita mampu melihat kebaikan Tuhan di balik semua peristiwa, tangisan luka hati akan berganti tangisan sukacita kemenangan yang terangkai dalam rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menolong dan menjaga kami.
Saat ini kami sudah merenungkan firman Allah yang mengajar kami bahwa Engkau mengizinkan kami menghadapi dan melewati berbagai macam peristiwa pahit dalam hidup ini untuk membentuk kami dan membawa kami pada sebuah kehidupan yang lebih kuat, kehidupan yang berbahagia, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya ajar kami untuk selalu bisa bersyukur di dalam setiap peristiwa yang kami hadapi, walaupun itu sangat berat, tetapi kami tahu ada kebaikan di balik semua itu, karena Engkau punya rencana membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.